pas dia ke kamar mandi kok nggak balik-balik gitu. Nah itu salah satu tim Mas Bekti gitu. Biasanya kan Bekti kalau dipanggil langsung nyaut gitu kan, ini enggak, cuma kedengaran kayak ada suara dengkuran di kamar mandi. Nggak Bekti banget tidur di kamar mandi, itu nggak Bekti. Bekti itu biar lagi tidur aku cuma gini, hey bangun, ini enggak. Sampai akhirnya terpaksa dibongkar kamar mandi dengan kunci cadangan di security di gedung tersebut. Dibuka pintunya, Bekti terduduk. Bukan terduduk ya, memang lagi duduk di toilet. Ya lagi pup gitu, keadaan posisi lagi pup terus tidur. Jadi bukan jatuh tersungkur, nggak, dia gitu. Dan udah nggak bisa dibangunkan, hanya kayak orang tidur aja, berarti kan itu pingsan ya. Ya beruntung ada ambulans langsung dibawa ke IGD di Abdul Waluyo. Prosesnya sudah terlihat bahwa memang ada pendarahan ya, pecah pembuluh darah di otak sebelah kiri. Saya Indra Bekti, saya punya BPJS loh, pakai mobile JKN. Jadi intinya adalah kita demi kesehatan kita jaga-jaga. Yang bisa aku jual tas branded kah, perhiasan kah, apapun yang kebetulan memang posisinya lagi ada di Indonesia. Dalam hatiku, alhamdulillah aku masih ada barang-barang itu. Kalau nggak ada barang-barang itu yang bisa dijual, aku udah nggak tahu lagi deh gimana caranya bisa survive nih selama 2 tahun ini gitu. Walaupun ya megap-megap juga Mbak, karena biar terpaksa harus jual-jual semua yang ada. Apa aja yang udah kamu Lego semuanya? Rumah yang di sini berarti udah hilang? Belum masih on sale ya. Cuma memang belum ketemu jodohnya itu. Rumah yang sekarang aku tempatin, kan aku udah nggak tinggal di Pejaten sini lagi Mbak. Aku tinggalnya sekarang di Bintaro. Nah di Bintaro itu juga sekarang lagi kita jual. Maksudnya kita iklankan untuk dijual. Mobil, aku pinjam mobil mama. Iya, ya nggak apa-apa. Namanya tidak lagi ada ujian ya. Iya, jadi semua. Istrinya Indra Bekti lagi menggalang dana. What? Untuk apa? Masa baru beberapa hari udah seperti ini? Aduh, jangan deh ya. Lebih baik fokus pada kesehatannya dulu. Nggak usah pakai galang-galang dana deh ya. Fokus. Guys, penggalangan dana itu dilakukan oleh siapa saja, itu sah-sah saja. Oke? Nah, apabila orang itu memang tidak mampu, orang tersebut memang butuh dana cepat ya, dalam arti penggalangan dana itu memang membutuhkan satu kriteria khusus untuk memberikan satu empati. Ini adalah satu bentuk empati ya guys. Jadi tidak boleh ada paksaan, tidak boleh ada statement dari orang yang sedang dalam kesusahan tersebut dan diproklamirkan tidak oleh keluarganya ya. Dan ini harusnya diucapkan oleh orang-orang atau teman-teman ya, teman-teman dekatnya atau mungkin masyarakat umum yang sudah mempunyai rasa empati dan simpati terhadap orang yang bersangkutan yang sedang dalam kesusahan tersebut. Jadi dalam kasusnya Indra Bekti bukan mempermasalahkan tentang kok bisa ya dia minta dana. Ya, karena ini masih prematur dilakukan oleh seorang istri, yang diucapkan oleh seorang istri. Artinya masih sangat pendek gitu waktunya. 4 hari di rumah sakit sudah minta menggalangkan dana. Artinya ekspektasi masyarakat terutama netizen ya, itu kayak tidak mungkin gitu loh seorang Indra Bekti yang notabene terlihat banyak jobnya, artis, dan artisnya juga artis yang dari kecil ya, artinya dari dia masih muda sampai sekarang tetap eksis gitu. Tidak ada rasa ekspektasi itu tidak muncul bahwa dia tidak punya uang gitu loh. Jadi menurut mereka para netizen itu tidak mungkin dia tidak punya asuransi, tidak mempunyai sesuatu yang barang berharga yang bisa dijual saat itu gitu loh. Artinya gini ya guys, apabila orang sudah menggalang dana itu sudah kepepet, sudah tidak punya lagi barang yang harus diuangkan untuk membayar rumah sakit misalkan atau segala macam. Jadi gini, masalah uang itu adalah masalah sensitif. Jadi hati-hati dengan masyarakat umum apabila diucapkan di publik, artinya ini sudah menjadi konsumsi umum dan pasti dibahas di mana-mana. Oke, istri Indra Bekti aja sampai minta penggalangan dana untuk suaminya. Gimana istri-istri lain yang bukan seorang entertain ataupun suaminya kerjanya biasa aja, yang bisa disebut lebih kekurangan daripada Indra Bekti? Oke, biaya perawatan itu mahal, tapi keluarga lain pun ada yang mengalami sama seperti halnya
keluarga Indra Bekti. Di sini pasti aja ada yang bilang kenapa nggak jual asetnya dulu ataupun berusaha terlebih dahulu dengan aset-aset yang ada gitu. Bahkan sebenarnya masih bisa ngurusin BPJS. Mudah-mudahan sih mereka punya asuransi ataupun BPJS minimal. Tapi balik lagi, ini namanya mindset. Mindset mereka itu nggak mau aset-aset mereka itu hilang gara-gara sakit. Dan mereka kayaknya nggak percaya dengan asuransi. Saya kasih tahu ya Mbak, sebelum apapun itu, kenapa kita dikasih harta? Dimana itu kita jangan mendewakan harta gitu. Dimana harta itu adalah tatalang raga. Jadi sebelum kita minjam ke sana sini, minta tolong sana sini, selama kita punya harta yang bisa dijaminkan, dijual, lakukan itu terlebih dahulu. Karena mulai dari nol itu kayaknya lebih baik daripada harus meminta-minta. Karena biasanya meminta-minta emang mental pengemis. Gak mungkin kan istri Indra Bekti masih punya mental miskin. Masalahnya kalau misalkan semua mentalnya kayak gini, netizen yang lebih jauh kekurangan dari Indra Bekti merasa kesinggung. Nanti malah diikutin para netizen yang lain. Sedikit-sedikit minta galang dana, sedikit-sedikit minta galang dana. Mengejutkan, takut sakit kayak Indra Bekti. Raffi Ahmad, kesehatan harus dijaga. Indra Bekti saat ini tengah menjalani perawatan di rumah sakit akibat adanya pendarahan di bagian kepalanya. Raffi Ahmad menjadi salah satu rekan artis yang terkejut saat mendapat kabar Indra Bekti jatuh pingsan hingga tak sadarkan diri dan dilarikan ke rumah sakit. Aku juga nggak tahu Bekti terakhir bagaimana. Kaget aja tiba-tiba dia sakit, ucap Raffi Ahmad saat ditemui di kawasan Senayan Senin 2 Januari. Raffi Ahmad mengaku belum sempat menjenguk Indra Bekti di rumah sakit. Pasalnya, ia juga baru saja mengalami kemalangan di mana neneknya Mami Popon meninggal dunia. Belum sempat ke sana karena nenek aku juga baru meninggal. Aku baru sampai Jakarta hari ini. Jadi masih ada beberapa keluarga juga yang datang kan. Nanti pasti akan ke sana jenguk Bekti. Tapi tunggu masalah keluarga selesai dulu, jelasnya. Suami Nagita Slavina itu tampak menapi apa yang menimpa Indra Bekti dijadikan pelajaran. Terlebih Raffi Ahmad juga tipe yang pekerja keras dan juga tak kenal waktu dalam bekerja. Raffi Ahmad juga menyadari jika saat ini usianya juga tak muda lagi. Ia pun mengaku lebih menjaga kesehatannya. Ya pastilah dijadikan pelajaran. Pastilah kalau teman-teman pekerja keras memang risikonya itu kan kesehatan. Makanya kesehatan harus diseimbangkan dengan apa yang kita kerjakan sehari-hari. Makanan, banyak istirahat, dan lain-lain tuturnya. Sekarang aku juga udah mau di atas 35 nih. Jadi seenggaknya tidurnya harus dijaga. Makanan juga udah mulai diatur porsinya. Karena kan udah nggak muda kayak dulu lagi. Kayak misalnya jatuh ke plitek aja udah 2 minggu sembuhnya. Jadi kesehatan harus dijaga, pungkas Raffi Ahmad. Seperti diketahui, Indra Bekti dilarikan ke rumah sakit usai jatuh di toilet hingga tidak sadarkan diri. Indra Bekti pun telah 2 kali menjalani operasi lantaran adanya pembuluh darah yang pecah di kepalanya. Bagaimana pendapat Anda?